apa yang sudah penjenengan jadwalkan, monggo. Oke, yang penting mentor itu sudah siap, salah masuk saja semua, termasuk mentor. Gitu. Kemudian usahakan tempat penjenengan itu dekat dengan mentor. Jadi kalau ada kendala dengan mentor, misalnya susah masuk breakout room, kemudian nanti keluar nih setelah seminar selesai bisa meninggalkan breakout room. Nah, kalau ada kesulitan, nah itu bisa penjenengan bantu, nih. Karena kadang masih dibuka mic-nya, ya kameranya, kemudian mungkin beliaunya tindak gitu, kemana gitu kelupaan gitu. Jadi bisa dibantu kalau penjenengan dekat. Kemudian kalau laptopnya hanya satu, itu nanti bisa gantian, ya, bisa gantian. Kemudian kalau laptopnya dua tapi jadi satu ruang, jadi satu meja, nanti salah satu dimatikan suaranya, jadi nanti tidak bergema gitu. Itu nggih. Kira-kira sudah semua ini yang apa namanya mentornya. Mohon untuk mentor bisa dimatikan kameranya, dimatikan mic-nya atau suaranya ya, sebelum gilirannya. Jadi yang gilirannya pertama itu yang on cam sama mentor nih. Yang lainnya bisa dimatikan nanti. Oke. Saya buka dulu, bisa dimulai nggih? Oke. Siap, Ibu. Oke. Nah, selamat datang Sugeng Rawuh Pak Teguh ya, selaku penguji di angkatan 48 kelompok satu ini. Teman-teman yang lainnya, ya. Bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya, untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Penguji Bapak Teguh Suyitno yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu mentor yang juga saya hormati, serta teman-teman peserta latsar yang saya banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini insya Allah sampai siang nanti kita akan melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, kemudian kesehatan juga. Amin. Kemudian salam serta salat kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di hari syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Oke, gitu nggih. Bisa kita mulai. Sebelum mulai bisa berdoa. Monggo siapa yang mau memimpin doa? Bisa ketua kelompoknya silakan. Pak ketua Baik, kelompok. terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Fatma Widya Stuti. Marilah kita berdoa pada pagi hari ini untuk memulai seminar rancangan aktualisasi kelompok 1 angkatan 48. Semoga diberi kelancaran bagi kita semua dan diberi kemudahan dan nantinya bisa selesai dengan lebih baik. Mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah, ala hadiniyah, wa ala kunatin sholihah, siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abrizal ya untuk doanya. Oke, monggo dimulai saja untuk giliran peserta pertama, Sinten, peserta mentornya, monggo silahkan on cam. Yang lain monggo di off cam ya, off cam dan mute. Monggo. Siapa ini Mas Abrizal? Mas Ahmad Muflihul Wafa. Monggo, Mas Ahmad mana? Oh, Monggo, Mas Ahmad Muflihul Faza.
Sudah siapkah serta mentor? Halo. Yang siap saja dulu mungkin Ibu. Oke. Kayaknya Mas Wafa kok tidak respon ya. Saya cari mana ini juga. Mungkin yang kedua dulu mungkin. Yang kedua sinten? Tolong manfaatkan waktu dengan baik, jangan membuang-buang waktu saya kira. Oke, soalnya nanti ada pembelajaran ya. Iya, ada pembelajaran. Nggih. Monggo siapa? Nggih, saya Bu kelompok Oke, dua. Mas Nggih. Afrizal. Silakan. Mas Afrizal dengan mentornya, Pak. Nggih, sampun hadir. Pak Oke. Mentor di Kurniawan. Oke. Nggih. Oke. Monggo silakan Mas Afrizal bisa menyampaikan paparannya. Mungkin disampaikan Bu Fatma sebagai moderator pembagian waktu mungkin. Oke. Apa sudah? Ya, langsung saja nggak apa-apa. Maksudnya 7 menit, 3 Oke, menit, 7 langsung. menit. Langsung aja Oke. Pak. Oke, monggo Mas Afrizal bisa share screen ya, memulai paparan. Waktunya 7 menit dari sekarang ya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ahmad Afrizal, CPNS Penghulu Ahli Pertama, KUA Kecamatan Patikraja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Fatma Widyasuti, SPD MED. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno MPD selaku penguji rangsangan aktualisasi, dan yang saya hormati Bapak Mentor sekaligus Kepala KUA Kecamatan Patikraja Bapak Odi Kurniawan SHI. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya di KUA Kecamatan Patikraja dengan judul aktualisasi peningkatan pemahaman alur dan persyaratan pada Jatim menggunakan persyaratan nikah pada Jatim menggunakan buku saku di KUA Patikraja Kabupaten Banyumas. Untuk latar belakangnya, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan serta PMA Nomor 30 tahun 2024 diatur ada alur dan persyaratan nikah di KUA. Adanya alur dan persyaratan nikah memiliki tujuan utama untuk memberikan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat, sehingga apabila terdapat keberatan atau hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan atau dapat diketahui sejak awal. Pelayanan nikah di KUA sudah berjalan cukup baik, akan tapi masih kurang optimal bila dari segi pemahaman alur dan persyaratan nikah di KUA. Banyak masyarakat atau Jatim yang belum paham dan mengerti akan hal tersebut. Alasannya karena minimnya literasi masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang meminta kepada mudin atau kayyim untuk mengurus pernikahannya. Serta dari pihak mudin masih ada perbedaan pemahaman mengenai alur dan persyaratan nikah. Oleh karena itu, ada gagasan kreatif dengan dibuatkannya buku saku alur dan persyaratan nikah di KUA Patikraja. Isu-isu yang saya angkat ada 5. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Dipercepat ya Mas, langsung aja di core isunya aja. Gimana Bu? Langsung aja, langsung di ini tapisan dan seterusnya aja.
Untuk isunya ada 5 dengan menggunakan analis APKL. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah di KUA. Yang kedua, kurangnya sosialisasi pemahaman kartu nikah digital. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di KUA yang kurang memadai. Yang keempat, minimnya pendampingan pasca nikah. Yang kelima, kurangnya literasi hukum keluarga Islam di masyarakat. Untuk peringkatnya, yang paling tinggi ada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah di KUA. Kemudian menggunakan analisis metode ISG, ada 3, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah di KUA. Yang kedua, kurangnya literasi hukum keluarga Islam di masyarakat. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di KUA yang memadai. Untuk yang paling tinggi menggunakan analisis USG, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah di KUA. 2 menit lagi waktunya, Mas. Berikut analisis menggunakan diagram fishbone untuk main, netral, metode, dan milieu. Kemudian ada kesimpulan dengan menghasilkan judul peningkatan pemahaman alur dan persyaratan nikah jatin menggunakan buku saku di KUA Batik Raja. Ada gagasan kreatif. Yang pertama, berkoordinasi dengan pimpinan terkait optimalisasi pelayanan KUA. Terus penyusunan konten, desain, pencetakan buku tentang alur dan persyaratan nikah. Yang ketiga, distribusi buku saku kepada masyarakat atau jatin desa dan bekerja sama dengan penyuluh untuk mensosialisasikannya. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan jatin tentang pemahaman alur dan persyaratan nikah menggunakan buku saku. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan dari awal sampai akhir aktualisasi. Untuk tahapan kegiatan dan juga tahapan kegiatan, rencana kegiatan. Yang pertama, berkoordinasi dengan pimpinan terkait optimasi pelayanan KUA. Ada 3 tahapan. Yang kedua, penyusunan konten, desain, dan pencetakan buku saku tentang alur dan persyaratan nikah. Ada 6 kegiatan. Yang ketiga, distribusi buku saku kepada masyarakat jatim, desa, dan bekerjasama dengan penyuluh. Ada 2 kegiatan. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan jatim tentang pemahaman alur dan persyaratan nikah menggunakan buku saku. Ada 2 kegiatan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan dari awal sampai akhir aktualisasi. Ada 2 kegiatan. Terus berikut materi kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah dengan isu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nikah di KUA Batik Raja. Terus selanjutnya berikut jadwal kegiatan untuk berkoordinasi dengan pimpinan terkait optimasi pelayanan KUA ada di minggu terakhir bulan September. Terus yang kedua, penyusunan konten, desain, dan pencetakan buku saku tentang alur dan persyaratan nikah ada di minggu pertama dan kedua di bulan Oktober. Terus distribusi buku saku kepada jatin masyarakat, mudin desa, dan bersama dengan penyuluh untuk menyelesaikannya. Dan juga kegiatan sosialisasi dan pendampingan jatin tentang pemahaman alur dan persyaratan nikah menggunakan buku saku ada di bulan Oktober minggu 3, 4, dan 5. Untuk monitoring dan evaluasi kegiatan dari awal sampai akhir aktualisasi di minggu pertama bulan November. Mungkin itu presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ahmad Afrizal ya untuk paparannya. Monggo silahkan untuk mentor nggih Pak Todi Kurniawan bisa disampaikan penguatan nggih. Waktunya 3 menit ya Pak dari sekarang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Ibu. Ini pembimbing apa namanya Ibu tadi? Nggih, Pak. Dari Balai Diklat, saya selaku Kepala KUA Batik Raja. Intinya saya mendukung sekali apa yang disampaikan sama beliau Mas calon pengulu. Dan pada saat ini selama beliau bertugas dengan kami juga saya sudah mengikut sertakan langsung Mbak. Baik di teori-teori tentang pernikahan, alur, sosialisasi maupun
pas lagi akad nikah beliau suruh mendampingi Mbak. Jadi insya Allah ya nanti apa yang beliau utarakan tadi, apa yang beliau paparkan, dan termasuk dengan isu kesimpulan lainnya insya Allah gitu. Kalau menurut saya itu sudah memenuhi semua Mbak. Cuma tinggal yang jadi masalah kalau di kami itu, tetap kalau yang namanya calon pengantin itu kan di kampung itu namanya pakai pakaian gitu loh. Kadang koordinasinya itu yang kurang Mbak. Iya. Walaupun sudah tahu ada alur di KUA-nya, sudah kita tempel di tembok, sudah ada jadwal, sudah ada kegiatan dan yang lain, tapi kadang-kadang namanya catin kan biasanya orangnya masih di luar, lagi kerja atau dan yang lain. Biasanya beliaunya itu langsung pasar kepada petugas di kampung-kampung gitu loh, Mbak. Iya. Jadi Mas Rizal itu membuat terobosan yang sangat-sangat cemerlang kalau menurut saya. Cuma nanti tinggal kita pendistribusiannya dan sosialisasinya kita melibatkan penyuluh. Mungkin demikian dari kami, Mbak. Mohon maaf. Yes. Matur nuwun Pak Todi Kurniawan. Terima Siap, kasih untuk penguatannya. siap, siap. Monggo silakan Pak Teguh selaku penguji. Baik, terima kasih. Selamat Mas Ahmad Afrizal sudah sampai pada tahapan seminar. Untuk halaman 13, panjenengan menyampaikan bahwa core isunya yang diangkat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan nilai di KUA. Apa alasan Anda menyatakan bahwa masyarakat di Panjenengan itu kurang paham terhadap alur persyaratannya? Jenengan berdasarkan apa mungkin pendapatnya? Silakan Mas Afrizal. Jangan ceritakan. Baik, terima kasih pada Pak Pemuji untuk alasan saya mengambil core isu ini karena pas saya masuk di KUA Pati Praja kemudian berjalan sekitar 3 bulan Mas, lebih. Sekarang suaranya mengikuti dimatikan aja dari Mas. awal. Mas, suara jenengan dimatikan aja biar nggak menggema. Oh, matikan. Suaranya dimatikan nggak apa-apa, bisa terdengar. Ampun, ampun. Oke, monggo, monggo. Dari awal masuk di KUA Pati Praja sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, saya bertugas sesuai dengan tupoksi saya. Yang saya temui pas pemeriksaan, saya tanyakan kepada Catin, itu masih banyak yang belum tahu alur dan persyaratan nikah. Itu. Terima kasih. Kemudian untuk judul ya, saya kira judulnya bagus ya. Hanya yang dimaksud dengan buku saku ini sudah bagus. Peningkatan pemahaman alur masyarakat, pemahaman alur dan persyaratan nikah pada Catin menggunakan buku saku. Nah, apa yang dimaksud buku saku di sini? Kemudian siapa yang menyusun buku saku yang panjenengan maksud? Terima kasih. Untuk buku saku nanti konsepnya buku yang kecil, simple, bisa dibawa kemana-mana seperti buku saku pramuka. Nanti pesannya segitu. Terus untuk isinya saya bekerja sama dengan Kepala KUA sebagai mentor saya untuk mencari eh, referensi-referensi yang di telah diundang-undangkan oleh Kementerian Agama maupun negara Indonesia tentang pernikahan. Nanti saya juga menyusun rancangan buku sakunya, desain dan juga isinya semua itu. Bagus, bagus luar biasa. Semoga bisa meningkatkan. Terakhir ya Mas, ini masukan saja di metrik halaman 17 itu sudah bagus. Cuma jenengan itu ada 7 kolom. Ya. Tidak salah karena jenengan memasukkan isu itu di kolom kedua setelah nomor. Nah, nanti kalau di yang kita resmikan itu, nanti isunya diangkat di atas saja, sehingga kolom ke satu itu nomor, kolom kedua menjadi kegiatan,
kolom ketiga menjadi tahapan, ya. Kolom keempat menjadi output ataupun apa hasil, dan nanti nomornya jangan del-del ya, disesuaikan aja apakah A, B, C, D begitu, dan lainnya sudah betul. Ya, nanti saya kira itu aja. Selamat Mas Ahmad Afrizal, laksanakan dengan baik, semoga sukses. Amin. Nanti selalu minta bimbingan ataupun arahan kepada mentor yang terhormat Bapak Todi Kurniawan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Teguh ya, selaku penguji. Monggo silakan nanti bisa ditindaklanjuti ya Mas Afrizal. Oke, terima kasih Mas Afrizal. Selamat sekali lagi. Nah, mudah-mudahan nanti tahapan selanjutnya lancar ya, tahapan pelaksanaan aktualisasi. Terima kasih Pak Todi Kurniawan untuk bimbingannya ya. Nanti mohon bimbingannya kepada Mas Afrizal untuk seterusnya. Oke, terima kasih Ya. bisa melanjutkan aktivitas. Pak Todi bisa meninggalkan room. Monggo Mas Afrizal. Untuk berikutnya sinten? Serta berikutnya? Halo Bu, Ahmad Muflil Wafa. Oke, monggo Mas Bapak untuk Nggih, apa? Mentor sampun? Bentar Bu, tak masukin dulu, bentar. nggih Bu. Ini atas Oke. nama mentor saya Pak Suhiryanto Aminulfron. Oke. Untuk teman-teman yang belum bisa merekod, ya, yang belum bisa menjadi co-host, monggo silakan bisa di main room, ya, untuk menjadi co-host, ya, bisa merekod nanti. Oke. Belum masuk, ya, ini